Oke teman-teman, hari ini kita akan melakukan analisis stabilitas lereng yang menggunakan Plaxis 2 dimensi. Langsung saja kita buka aplikasi Plaxisnya. Oke, masuk ke aplikasi Plaxis akan muncul Windows seperti ini. Nah, kita langsung saja mengeklik Start New Project. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki project sebelumnya, bisa open an existing project. Kita akan mulai dari awal, start a new project. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman tuliskan dulu title atau judul dari projectnya teman-teman. Di sini saya tuliskan sebagai stabilitas lereng STA 5 plus 5 plus 300. Oke. Nah, kemudian kita bisa klik next gitu ya. Ini masuk ke model ini, bisa klik model ini atau bisa klik next seperti ini. Yang pertama kita memiliki modelnya, ini adalah kita memilih plane strain gitu ya. Artinya bahwa yang kita rencanakan ini adalah bentuknya 2 dimensi. Kemudian dengan node 15, kemudian yang di sini adalah satuan yang akan kita pakai nanti ya. Jadi satuannya bisa teman-teman rubah atau menggunakan ini saja. Kemudian kontur ini, jadi teman-teman siapkan dulu model yang akan dianalisis seperti apa. Nah, ini contohnya saya sudah menyiapkan model yang akan dianalisis. Ini adalah lerengnya, kemudian ini adalah jalan raya, dan ini adalah lereng di sebelah kiri. Kemudian, nah ini dilengkapi dengan koordinat-koordinat ataupun elevasi dari tanah tersebut, sehingga nanti teman-teman dalam memodelkan di Plaxis itu sudah lebih mudah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya file AutoCAD-nya, teman-teman juga bisa langsung import gitu ya dari file AutoCAD-nya. Kemudian ini teman-teman bisa ubah. Fungsinya diubah adalah agar nanti Windows yang muncul itu sudah sesuai dengan ukuran modelnya teman-teman ya. Misalkan kita ubah adalah X max-nya, X max ke arah sumbu X, Y max ke arah sumbu Y. Berarti kita pakai 40 meter, kemudian Y max-nya kita pakai 80 meter. Oke, kita langsung next saja. Kita akan muncul di konstantanya. Jadi untuk water dan juga gravity ya, mengikuti saja karena tidak berubah. Kemudian kita lanjutkan oke, klik oke. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa melakukan analisis seperti ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa geser ya. Bisa geser X-nya di 00 di dekat sini. Berarti nanti 70-nya adalah di daerah sini gitu ya. Nah, sehingga ini adalah area yang bisa teman-teman untuk menggambar gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita mulai untuk menggambar strukturnya terlebih dahulu. Ya, kita masukkan strukturnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa menggunakan tools yang ada di sebelah sini ya. Nah, mulai dari nanti menggambar poin. Nah, contohnya create point. Nah, di sini akan muncul koordinat. Jadi teman-teman dalam menggambar poin atau line nantinya akan muncul koordinatnya sehingga akan pas, sehingga teman-teman bisa menyiapkan model yang sudah ada koordinatnya terlebih dahulu gitu aja. Juga bisa menggunakan line, create line dulu dari 00 kemudian ke 70 dan naik ke 40. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan sesuai dengan grafik ini ya. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan modelnya masing-masing sehingga akan sesuai ya, termasuk dari koordinatnya, ketinggiannya gitu ya. Kita akan menggambarkan lereng ini di dalam Plaxisnya. Oke. Ya, di sini kita masuk ke 2. Kemudian
Oke, kita munculkan ya, gridnya kita munculkan, crosshair tidak perlu ya. Gridnya bisa kita munculkan seperti ini sehingga mudah untuk kita menggambar ya. Kemudian kita lanjutkan menggambar sesuai dengan rencananya teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan selesai gitu ya atau salah gitu, teman-teman bisa klik kanan, dia akan stop gitu ya. Kemudian teman-teman bisa select dan teman-teman hapus, langsung di del aja, titiknya di select lagi, di del. Oke, nanti kita bisa lanjutkan dengan create line-nya. Ya. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjutkan dengan create line-nya. Ini adalah titik tadi. Kemudian kita berhenti di titik ini, kemudian kita lanjutkan gambarnya ya, sesuai dengan permodelannya teman-teman. Ini juga bisa di zoom out, misalkan sudah terlalu besar. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan, kita gambar. Kemudian kita lanjutkan menggambarnya sampai semuanya tergambar ya. Jangan khawatir kalau salah bisa dihapus, jadi silakan teman-teman disesuaikan saja. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan hilang gridnya seperti ini bisa teman-teman zoom ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dulu. Ini 26 sampai ini adalah titik 43 berarti sampai 23. Nah, ini teman-teman juga bisa ya mengimport dari AutoCAD ya. Nah, bisa saya kasih contoh ini untuk menggambar manualnya terlebih dahulu. Kembali ke titik 0. Kembali ke titik sini. Oke ya, modelnya sudah tergambar. Selanjutnya, nah ini masih ada yang salah, saya hapus dulu. Teman-teman bisa select ya. Select lines. Nah, bisa diselect seperti ini, langsung di delete. Kemudian select points, delete point bisa. Oke, nah kemudian bisa lanjutkan lagi untuk menggambarnya. Oke ya, ini adalah pemodelan yang sudah dibuat untuk lerengnya gitu ya. Selanjutnya kita gambar tanahnya gitu ya, karena kita tahu tanah ini ada berlapis-lapis, ini adalah contohnya. Kemudian kita mempunyai yang namanya data burlock di sini ya. Nah, di sini ada lapisan-lapisannya. Jadi kita mengikuti lapisan-lapisan ini. Termasuk properties dari masing-masing lapisan ini kan ada gitu ya. Jadi silakan teman-teman mengikuti properties ini gitu ya. Kita akan gambarkan sesuai dengan tanah yang ada di properties ini. Oke, nah kita gambar garisnya terlebih dahulu ya. Kita lanjut menggambar garisnya. Nanti garisnya ini misalkan berpotongan seperti ini nggak apa-apa ya, kita bisa hapus. Nah, ini di kedalaman 2 meter itu jenis tanahnya sama. Ini karena dia lereng ya. Dia lereng. Kemudian kita klik kanan, selanjutnya lagi kita gambar di kedalaman
8. Halaman 8 di sini. Kemudian kita gambar lagi di kedalaman. Ini mengikuti borlognya teman-teman. Di 11 itu ditambah 8 ditambah 3 lagi. Oke, selanjutnya di kedalaman 13 Oke, nah sisanya adalah sama gitu ya. Kemudian teman-teman bisa create point di perpotongan-perpotongan ini. Nah, dia akan muncul di situ. Maaf, kita create pointnya. Nah, create point di perpotongan-perpotongan ini. Kemudian di sini, kemudian di sini, di sini. Nah, begitu pula yang di sisi satunya. Selanjutnya kita bisa select garis-garisnya ini. Kita bisa hapus. Nah, kemudian kita bisa gambarkan si garis ulang. Sebenarnya kalau teman-teman menggambar di AutoCAD ini lebih mudah gitu ya. Tinggal diimport saja. Tapi ini saya ajarkan untuk menggambar dari awal di sini. Kemudian create lagi. Oke. Nah, kenapa ini kita perlu gambarkan lapisan-lapisan tanah? Karena properties dari masing-masing lapisan ini berbeda gitu ya, sehingga nanti kita modelkan sesuai dengan propertiesnya masing-masing. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita bisa menginput tanahnya. Jadi kita create soil polygon. Tuh, kita gambar ulang. Ini tadi geometrinya berupa garis dan titik. Kita gambar ulang menyerupai poligon. Nah, ini kita gambar sesuai tanahnya masing-masing ya. Ini kan sudah ada titiknya, jadi tinggal kita ikutin saja. Kita klik semuanya sampai kembali lagi. Nah, kalau udah benar dia akan merah seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga akan klik yang kotak-kotak ini. Nggak apa-apa yang kiri dan kanan terpisah, boleh. Kita klik semua agar dia menjadi area ya. Oke, kalau salah bisa kita Ctrl Z ya. Nah, oke, selanjutnya kita gambar semuanya. Di sebelah sini. Nah, nanti ada pembedanya. Yang sudah digambar dia akan abu-abu seperti ini, yang belum dia akan putih aja gitu ya. Nah, kayak ini jangan lupa ya. Kita nanti kembali. Kemudian area yang ini. Oke, nah sudah kita gambar semuanya, modelnya akan jadi seperti ini. Ini areanya sudah kita gambar semua.